Gar ya? Ya. Kelas 8? Ya. Belum, ada yang gar ya? Belum. Oke, kelas berapa orang ini masuk hari ini? Satu. Siapa ya? Dua. Nadia tinggal Bu. Nadia? Nadia. Sama kau. Sama Arba. Tunjuk mana tuh dua tuh? Sama aku. Jadi bolos. Oke. Ibu hari ini akan membahas tentang literasi emosi. Yang tahu sesuatu yang berhubungan dengan emosi. Nah, pastinya kamu sudah tidak asing dengan yang atau dengan kata-kata emosi, kan? Udah biasa. Karena saya nih sering emosi orang ibu, sering emosi. Ada di sini. Emosi. Kenapa emosi itu identiknya seakan-akan hanya perasaan marah? Kayak gitu kan ngomongnya kan? Padahal emosi itu banyak kan? Katanya marah, bisa jadi sedih, bisa jadi apa namanya? Excited, ya. Dan berbagai macam lagi yang lain-lain. Nah, baik, kita masuk ke materi. Nah, apa itu literasi emosi? Nah, bisa kalian perhatikan tentang literasi emosi itu kemampuan seseorang untuk mengenali ya, kenal dulu, baru kemudian memahami. Setelah kenal barulah memahami, paham. Setelah paham, kemudian mengekspresikan, artinya menunjukkan ke orang lain gitu. Dan mengelola emosi diri sendiri maupun orang lain secara sehat dan tepat. Karena kalau tidak dikelola dengan tepat, tidak dikelola secara sehat, emosi ini bisa mempengaruhi pola pikir kita ya dalam bertindak. Nah, contohnya gini, biasa kalau pikiran kita lagi tidak tenang ya, kusut, banyak beban gitu ya, banyak masalah. Nah, biasanya kita fokus kalau memikirkan sesuatu gitu ya. Pertama di sini berkaitan kalau kamu sebagai pelajar ke sekolah itu biasanya terjadi perubahan yang biasanya ceria jadi agak murung, yang biasanya sering bergurau, happy, tiba-tiba nggak bisa disenggol dikit pada hari itu bawaannya marah ya gitu kan. Kita harus maklum berarti ini ada yang lain gitu kan, beda dari hari-hari biasanya gitu. Kemudian ini merupakan bagian penting dari kecerdasan emosional. Jadi orang yang bisa mengelola emosi itu adalah seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik. Nah, kadang-kadang kan kita itu sebagai manusia pastinya punya yang namanya masalah kan? Ada yang punya masalah di sini? Pastinya setiap orang itu rasa punya masalah. Dari yang ringan sampai yang paling berat. Intensitas masalah itu ringan atau berat tergantung ya pikiran kita sendiri kan. Nah, kan ada tuh bagi si nanya misalnya masalah itu masalah kecil, bisa jadi menurut dulu itu bagi dulu itu masalah yang cukup besar. Tergantung bagaimana kita menyikapi itu. Oke, ngantuk nampaknya ya. Oke, kita gerakkan badan dulu ya, biar agak relax, bisa berdiri.
senang ya untuk meningkatkan suasananya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri orang yang peka emosi. Nah, dari penjelasan tadi berarti emosi itu bukan hanya berkaitan dengan perasaan marah kan? Ya, nah, perasaan sedih, perasaan senang itu juga termasuk dalam emosi. Ciri-ciri orang yang peka terhadap emosi. Yang pertama, mampu menyadari dan menyebutkan emosi yang sedang dirasakan. Ya, bilang saya ini lagi sedih. Tapi sikap dia hari-harinya, terutama dengan orang sekitar itu seakan tidak menunjukkan bahwa dia sedang merasakan perasaan sedih, emosi sedih. Nyambung nggak? Hah? Nyambung nggak? Orang sedih tapi dia happy? Enggak. Cuma mungkin dia pandai mengelola emosi perasaan dia sedih tadi, tidak mau dia tunjukkan ke sembarangan orang. Nah, ada tipe orang yang seperti itu. Dia nggak mau menunjukkan perasaannya sesungguhnya terhadap semua orang. Dia hanya butuh orang-orang terdekat, orang-orang tertentu yang dia merasa nyaman untuk mengungkapkan apa yang sedang dia rasakan. Nah, ini salah satu teknik orang yang memiliki kecerdasan emosi. Makanya ajaran jangan kemeran. Kalau nengok kawan di kelas yang suka ribut, yang suka bikin ketawa, itu dia tidak ada masalah. Belum tentu dia pandai menutupi masalahnya. Orang yang happy itu biasanya justru dia yang senang punya banyak masalah. Tapi dia berusaha bagaimana supaya membuat orang lain itu senang, happy. Itu karena mungkin dia tidak mendapatkan itu dari orang lain. Ya. Kemudian tidak mudah meledak saat emosi negatif muncul. Nah, ini emosi negatif. Kadang-kadang respon seseorang terhadap sesuatu hal itu kan pastinya beda-beda ya. Ada yang berapi-api, melunjak gitu ya, marah karena dengar kabar, dapat kabar dulu. Oh iya misalnya, kamu katanya kemarin ketahuan pacaran ya, misalnya ya. Kalau pacaran ya lagi sekolah, duduk kelas sekolah terus ditegur sama guru atau sama orang tua misalnya, kan gitu. Tapi ngomongnya kata Pio, kan gitu.
belum tentu benar kan, baru dari satu omongan itu kita harus cek dulu kan, cek dulu siapa yang memberikan informasi. Nah, terkait benar enggaknya ya nggak usah kita kepancing duluan kan. Nah, kadang-kadang kita ini nyikapin sesuatu itu tergesa-gesa ya, belum mencari tahu info yang sebenarnya, bawaannya udah pengen marah duluan. Jadi jangan sampai jadi orang yang gampang terpancing emosi negatif ya. Selalu berpikiran, intinya adalah selalu berpikiran positif kembalinya ke siapa? Ya ke kita. Kalau orang yang sering berpikir positif ya enggak suka berburuk sangka sama orang lain, dia itu merasa tenang. Tapi kalau udah ada emosi negatif di dalam pikiran kita, dengan hal sedikit yang agak nggak cocok rasanya tuh mulailah bawaannya pengen marah dan mencak-mencak kan. Ya. Jadi kurang bisa mengendalikan emosinya. Kemudian tahu cara yang tepat untuk mengekspresikan perasaan. Bagaimana perasaan kita pada saat pagi ini, Pak? Senang, yakin, tenang. Biasa aja. Biasa aja. Sekarang biasa B aja. Oke? Biasa. Biasa. Ada yang lagi sedih? Enggak ditunjukkan. Happy. Hasilnya biasa. Itulah tanda ini. Bisa nggak kamu gambarkan di tas luar? Kamu gambarkan suasana emosimu saat ini dengan gambar smile yang begini atau yang begini, di atas atau di bawah, enggak? Perasaan, enggak perlu jelaskan lah perasaan saya hari ini lagi seperti apa. Tinggal kamu gambarkan ini apakah lagi begini atau kasih makan. Betul. Yang benar ya. Yang mana ini lah? Yang datar juga. Oke. Datar. Oke, dulu kan? Kelam. Yang mau ada pinasi. Ini. Sedih enggak? Yang Rizky yang nomor berapa? Kalau ini 1, 2, 3. Nomor berapa? Ya. Nomor berapa? 3. 2. 3. Oh, 2. 3. Dia 2. Sebanyak 3. Abang? 2 terus, Bu. Hah? 1? Sampai sebelum enggak lah. 2. Berapa? 2. Ini? Mati. Udah mati. Jelas mimpi. Apa? Hah? Mana ada di situ? Itu semua tulisannya. Kita 2. 3. Oke. 1. 2. 3. 1. Rodi 1. 2. Yakin deh? Sama kayak gitu. Ayo, coba. 2. 1 aja. 4. Bingung. Kemana tadi? Lagi senang gua lagi saya. Ini bisa.
Hah? Yang satu ke dua tiga tuh. Emoji yang mana? Sekali sama saya. Dua. Alhamdulillah banyak yang dua. Ya, dua yang tiga. Satu. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya di pagi hari itu ya untuk memulai sampai nanti sore hari sampai malam itu dimulai di pagi hari. Kalau pagi hari kamu itu udah bahagia, senang, insya Allah nanti satu harian penuh perasaan kamu juga senang. Kecuali ada anak tertentu gitu ya yang juga itu biasanya seperti itu. Itu kenapa pagi hari kita harus berusaha untuk membuat diri kita itu senang, bahagia. Awali pagi hari dengan senyum. Santai orang senyum. Santai tak? Suka nih orang senyum dari orang cemberut kan? Cemberut kan tak berani, kan? Senyum wajah. Dengan senyum ini otot-otot tertarik membuat kita lebih Awet muda. Ini tuh sedih. Oke, kemudian mampu memahami dan berempati pada perasaan lain. Perasaan orang lain. Nah, ibu mau nanya nih, apa sih berempati itu? Hah? Respect. Memiliki rasa. Oke, lebih dalam lagi ya? Memiliki rasa kasihan. Hah? Memiliki rasa kasih, kemudian ya. Memiliki rasa kasihan kepada orang lain. Ada lagi? Berempati. Empati dan simpati lebih ke dalam mana? Hah? Lebih dalam empati. Jadi empati apa? Semua orang hampir bisa merasakan simpati, terlebih kita sebagai manusia, makhluk sosial, makhluk sama-sama ciptaan Tuhan. Kita biasanya cenderung bisa bersimpati dengan orang lain. Tapi belum tentu bisa berempati. Kalau berempati itu ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain, ikut terlibat di dalam perasaan itu. Ya, nah itu berempati. Berempati ini biasanya kita lakukan terutama di ruang lingkup orang-orang terdekat. Dengan orang lain yang nggak akrab sih biasanya biasanya dengan orang-orang yang terdekat. Kemudian terbuka untuk berbicara tentang perasaan tanpa takut. Kalau kamu lagi sedih, ya supaya mungkin kawan-kawan yang biasa bercanda tentang menghibur kamu pada hari itu enggak kebablasan seperti biasa, yang mungkin bisa disampaikan. Tidak usah terlalu ya kayak saya lagi kurang nyaman untuk gurau, jadi bisa katanya kasih tahu. Karena kan kalau kita nggak tahu kan, nah, belum tentu dia tahu. Kan nggak semua orang itu peka dengan orang lain. Ya, jadi tolong kasih tahu dengan orang-orang berdasarnya supaya jangan sampai nanti salah ini ya salah juga gitu ya. Kemudian juga orang nggak tahu mungkin ada masalah makanya jangan nih malah nggak usah terlalu ini nggak usah terlalu saya lagi enak gitu kalau memang malas cerita yang lebih dalam ya. Karena setiap orang itu sebenarnya punya cara sendiri untuk menyelesaikan masalahnya, tinggal hanya waktunya aja. Mungkin ada yang cepat, ada yang lama untuk menimbulkan perasaan. Kemudian ada 8 emosi dasar pada manusia, ya.
emosi primer seperti kebutuhan. Ada kan kebutuhan apa aja? Primer. Nah, primer itu apa? Kebutuhan utama, kebutuhan pokok, kebutuhan dasar dari emosi manusia. Yang pertama, kebahagiaan. Setiap orang pastinya pengen hidup bahagia. Betul. Ini merasakan bahagia versinya masing-masing. Karena kebahagiaan seseorang itu tetap beda-beda, ya, beda. Menurut saya dapat uang jajan sekali berikutnya itu udah senang, udah bahagia, makanya apalagi sebagian orang lain mungkin itu hal yang biasa saja. Nah, itu ya kebahagiaan. Atau misalnya apa namanya, termasuk di sini penghargaan terhadap prestasi dia, misalnya dia ada kebanggaan sendiri punya prestasi dalam bidang-bidang tertentu, misalnya lebih menonjol dibandingkan teman-teman yang lain. Ada penghargaan diri atau kebahagiaan tersendiri itu bagi seseorang. Dia punya sesuatu yang beda dibandingkan kawan-kawan lain. Kemudian kepercayaan, trust, itu enggak? Trust. Yang pakai bahasa Inggrisnya apa namanya, betul? Trust. Itu tidak salah kan? Kepercayaan. Kepercayaan kalau kita punya apa namanya, dipercaya oleh lingkungan di mana tempat kita bergaul, berinteraksi, itu senang ya, bahagia kan? Ya, kalau orang lain bisa mempercayai kita. Nah, karena kepercayaan itu kalau sudah pernah satu kali dinodai, dikecewakan, untuk mengembalikan itu susah. Kenapa? Kepercayaan itu harus dijaga. Ibaratkan kertas nih, ya, kertas yang polos tadi, kalau ibu ronyok bisa rapi lagi nggak? Bisa rapi. Bisa rapi. Cuman bekas-bekasnya kecil-kecil tuh ronyokan itu tetap masih ada. Jadi ada rasa was-was. Dulu dia pernah ngecewakan saya nih, si Nanya nih pernah ngecewakan ibu, misalnya mau percaya lagi ke Nanya nih, terus ada keraguan-keraguan itu, semua perlu proses waktu. Ya, Rip. Ya kan? Ya. Nah, itu kepercayaan. Nah, begitu juga dengan kalau kita pernah juga mengecewakan orang, pastinya pernah ya. Setiap orang pasti pernah mengecewakan orang lain. Cuma bagaimana cara kita untuk meraih kembali kepercayaan orang-orang terdekat. Tergantung faktor penyebabnya, kenapa kita melanggar kepercayaan dari orang lain tadi. Kalau memang masih bisa dimaklumi dan masuk akal, rasional, kenapa tidak, kan gitu. Bukan kita sengaja. Nah, beda ceritanya kalau yang kita memang sengaja merusak kepercayaan orang lain pada diri kita sendiri. Ya. Kemudian fear, betul. Fear, ketakutan. Ada rasa takut tak di diri? Ya. Takut kalau apa? Jatuh? Jatuh dari mana? Hah? Jatuh semen kalau lagi tidur gitu kan? Jatuh dari motor. Ini ada perasaan takut tak di diri kamu? Di saat kapan tuh? Saat dimarah orang tua. Nah, bagaimana supaya caranya jangan sampai kena marah kan gitu? Antisipasi. Ya kalau memang udah salah ya siaplah resiko, tanggung jawab. Aris, kamu takut saat kapan? Menghadapi pacar? Menghadapi guru karena bolos misalnya? Hah? Saat hari lulusan harus jauh, udah tahun sekali, kan? Yosua? Marah siapa? Yang tua, masih takut. Kalau takut pasti benar lah sekolah kan? Step. Takut kapan Step? Ya kali takut.
Kenal sedikit lah. Kenapa takut? Pasti kan ada sebabnya takut. Takut terhadap apa? Dodi, pernah takut nggak? Saat kapan? Berbuat dosa. Berbuat dosa, sering berdosa deh. Hanya kami lah, Bu. Oh, pernah loh, satu ya kan? Pernah takut nggak? Nah, saat kapan? Saat orang tua? Hah? Pernah, saat kapan? Hah? Di malam tua gara-gara apa? Umum lah ya. Bang, pernah takut nggak? Nggak pernah. Yakin? Nggak pernah takut. Suruh maju ke depan nggak takut? Nggak. Jangan bang takut nggak? Nggak takut. Ibu suka. Selama kita kenal. Kamu pernah takut nggak? Apa? Gimana dulu kalau takut besok kamu pulang lagi pulang lagi berarti kita takut. Nah, tapi kan sedikit. Nah, kamu bang malah pulang gara-gara apa tuh? Ya, masa sudah mengarah? Iya kalau masa sejam dari luar mengarah, bisa. Hah? Kalau ibu orang tuanya sih enggak. Pernah siapa? Pernah kapan? Jatuh ke motor. Jalan jak. Masih. Lain, sih? Kapan? Hah? Oh, pokok kopi kan? Aku yakin, mama tak takut. Nah, saksi ya. Kita, takut tak? Hah? Sama. Enggak? Takut tak? Nah, takut tak? Apa? Pacar. Mau bicara? Anak? Sio? Itu dah? Oh. Berarti takut motor. Suka? Mending kita jujur. Harus jujur supaya orang tua, pertama orang tua ya, orang tua. Kalau orang tua kita aja tak percaya, kita pergi orang lain. Jadi harus jujur. Aku ngomong gitu. Lebih baik kamu jujur. Kalau mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, tapi orang tua percaya bahwa anak saya ini kalau dia salah dia berani, ibu juga orang tua ya berani kasih tahu. Wah, banyak kan free parents-nya supaya orang tua bisa bilang. Takut apa? Pernah bang? Kali malam, udah lama. Takut sama aturan pemerintah. Apa tuh? Jauh lah, jadi udah kenal gitu ya. Takut siapa yakin? Tahu tadi? Sama jauh ya. Apa tuh? Ya. Jasmine? Ini nyawa. Kunci rumah. Dari rumah itu. Kamu Pak? Pernah enggak? Tiap hari takut takut nggak bisa?
sih takut kamu kan udah kita udah kita mau sehat Pak dibawa tuh menyebutkan Jadi kita tak aku nggak bisa gede sudah di mana Cale? Intinya biasanya kalau masih punya orang tua ya pasti takut dimarahin orang tua. Takut mengecewakan, Betul Ibu. tapi kamu kan walaupun susah diomongin jauh di hati kamu yang dalam kan kamu tuh sayang ya walaupun orang tua tuh yang mungkin bukan sosok yang sempurna kan. Kemudian surprise, ada yang tak suka dikasih surprise? Ada nggak? Yang tak suka? Hah? Surprise yang positif lah ini. Pada jangan itu bukan Positif Bu. Hah? Positif. Apa? Positif Bu. Positif kan? Ya. Oh iyalah, salah lah itu ya. Nah maksudnya bukan dalam hal itu, dalam kehidupan sehari nih, bukan hubungan sama sekolah. Ada yang nggak suka dikasih surprise? Ya. Hah? Nggak suka? Kenapa nggak suka? Kan orang berusaha membahagiakan kita, menyenangkan kita, buat happy. Kenapa nggak suka? Nggak suka? Alasannya? Introvert. Terlalu muluk. Terlalu lebay. Oh, sebenarnya ini Agung. Berarti menurut versi Agung itu terlalu lebay, terlalu berlebih. Padahal namanya ini Bu berusaha membuka pengertian. Padahal yang namanya kita sebagai manusia itu sekali perlu yang namanya relax kejutan supaya hidup kita ini ya tidak gitu-gitu aja. Nah, ada warna-warninya, ada cantik. Hidup itu tidak melulu tentang sesuatu yang serius. Ada porsinya masing-masing. Ada porsi serius, ada porsi bercanda, tidak juga bercanda terus, tidak juga serius terus. Tapi ada porsinya masing-masing. Ada serius, ada terus bercanda. Supaya pikiran kita nih relax, ya. Nah semua masalah kita pikirkan semuanya. Oke. Kemudian sadness. Pernah sedih? Pernah. Saat kapan? Saat? Oh, itu sih pasti lah. Kalau namanya perempuan juga sedih. Nah itu akan kelihatan. Terang-terangan tuh. Orang tua meninggal ya. Jangan ada orang tua ya. Orang lain aja teman kita kenal, saudara jauh. Bahkan kadang-kadang itu ya. Kalau tengok ada tidak kenal dekat itu tapi tahu orang itu, misalnya seorang ibu gitu ya, anaknya masih kecil-kecil dia punya. Bisa tuh sedih-sedih itu. Saya akan membayangkan kalau ibu itu yang meninggal, anak ibu masih kecil-kecil gitu. Nah gitu. Jadi gampang gitu ya, gampang tersentuh hatinya, nggak sampai hati gitu kan ya. Tapi namanya kalau ada urusan meninggal maut itu kan ya di luar kewenangan kita gitu. Dan di sini kita harus ya berpikir juga secara ya ikhlas kan gitu. Kembali itu jalan lagi kan. Kita ini titipan sebenarnya kan. Apa mau diambil sama pemiliknya mau gimana lagi? Oke, pastinya semua orang juga pernah yang namanya merasakan sedih diurusin pacar, sedih ditinggal orang tua meninggal dan lain-lain. Sedih
Ketika ada yang sedih nggak kalau prestasinya turun? Biasa aja. Ada yang sedih, ada yang biasa aja, ada yang enggak sama sekali. Nah, kan Iya, iya Bang. Ya. Iya, enjoy Bu. Biasanya yang merasa sedih ini mereka-mereka yang umumnya berada di biasa mendapatkan prestasi yang di atas. Nah, sudah terbiasa di atas. Jadi ketika turun itu terasa. Nah, cuma di sini ya namanya nilai itu kan kadang-kadang bervariasi. Ini tak bisa juga kita dipatokan seumur hidup kan gitu. Nah, di atas kita ya punya mungkin ada lagi. Itu juga sebaliknya. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Nah, dan bisa juga kita jadikan patokan yang membuat kita nanti sedih berlarut apa ya sedih jauh benar turun begitu. Anak juga kayak gitu. Ya kalau ada rasa sedih atau gimana nanti itu untuk introspeksi kita ke depannya, oh saya memperbaiki lagi saya ini harus lihat belajar, jangan berlarut-larut bisa jadi peringkat 1 jadi turun peringkat ini enggak. Nah kalau posisi kamu nih kadang-kadang kalau peringkatnya misalnya bagi yang turun nih, kalau naik sih pasti bangga lah ya. Yang turun biasanya orang tua ngasih support nggak atau dimarahin? Punya gimana? Suka main terus gitu? Nggak belajar. Ya, sudah berusaha. Ya wajar sih, namanya juga orang tua juga manusia gitu. Ya ibu kan kadang-kadang ya sama anak kan. Tapi sesudah itu, oh ya anak kan juga kadang-kadang ya belum naik belajar. Kita pun harus memaklumi. Pastinya dia pun udah berusaha gitu. Cuma cara kita mengingatkan nanti gitu. Mainnya harus dikurangi, tapi kalau ada bel-bel ada didengarkan makin sedih ya kan? Oke, kemudian disgas, jijik, apa jijik? Jijik di sini dalam arti jijik yang sesungguhnya, bukan jijik dengan orang, bukan jijik dengan orang, bukan. Nah, misalnya nengok keadaan jijik, kotor, mainkan sesuatu yang kotor. Kemudian, pokoknya memang sesuatu yang kotor loh ya. Lagi WC misalnya, mesin, kotor, itu lah ya. Pastinya pernah. Kalau tidak pernah itu malah tanda tanya. Jangan-jangan dia pun sama kotornya orangnya kan? Dorok. Oke. Kemudian anger, kemarahan. Nah ini juga pastinya semua orang pernah marah. Jangan kira orang yang tidak pernah hari-hari ini tidak pernah naga bicaranya itu tidak pernah marah. Bisa, nanti kaget malah. Bisa juga ya sebodi itu. Nah, bisa ya. Kalau ngacam, katanya suka marah di sini. Step. Apio misalnya suara. Kalau dia marah mungkin orang daerah itu dah hari-hari dia. Nah, tapi kalau macam Dodi misalnya tiba-tiba kamu mengatakan mungkin meraju itu, biasa. Meraju dengan marah, ngegas, emosi itu beda. Ya. Ini punya emosi bu. Bukan kesurupan, berlari kan? Pastinya kita pernah ya marah dalam tingkatan yang tinggi. Kemudian antisipasi atau harapan. Nah, namanya antisipasi itu kan sama dengan antisipasi mencegah supaya seperti yang tadi mencegah supaya bagaimana jangan sampai saya ini dimarah oleh orang tua karena di sini sedang marah sehingga pintu rumah dikunci kita dan sebagainya ya. Sekali-sekali lah misalnya mungkin karena ada kegiatan dan kita yang mau ada atau sampai tentang melakukan dasar emosi ini ada nggak kira-kira yang bertanya?
Bisa dilihat. Contohnya nih ya. Seorang siswa merasa kecewa karena dalam lomba. Kemudian dia memilih untuk menulis jurnal harian untuk mengalirkan emosi. Ini adalah literasi emosi yang positif. Dia malah lomba, dia menuangkan dalam tulisan. Bagi mereka yang biasa tulis nih, saya merasa kecewa ketika saya tahu ya, misalnya gitu ya, dalam kata-kata versi biasa. Kemudian yang kedua, ketika marah. Pernah marah teman-teman? Sering. Hah? Pernah nggak marah teman-teman? Enggak. Nggak salah lagi. Nah, remaja bisa berkata, aku butuh waktu untuk menenangkan diri dulu. Alih-alih berteriak atau berkata kasar. Umumnya nih kan kadang-kadang kalian nih pangkas kan berteriak kan. Nggak usah lah. Nah, kan gitu kan. Coba kalau ngomongnya, seperti ibu sampaikan tadi. Saya ingin menenangkan diri. Saya lagi saja bisa nggak apa namanya? Bisa bercanda dulu dengan saya. Lebih enak kan? Berarti paham ya. Jadi kita bisa mengendalikan emosi kita dengan baik. Kemudian remaja bisa memahami bahwa temannya bersifat cuek karena sedang punya masalah keluarga, bukan karena memang dia terlibat. Misalnya ibu nih lagi punya masalah, kan? Ibu lagi minta pengen ngomong karena ibu lagi ada masalah. Nah, jadi misalnya nanya nih kalau ibu nanya lagi ya, nanya nih kawan ibu misalnya kan. Nah, bisa melihat nih karena dekat kan, tahu kayaknya si ibu ini lagi ada masalah. Saya maklumi aja lah, mungkin lagi ada masalah, jadi saya nggak mau perlu banyak ini ya, banyak aja dia ngobrol. Oke, ya. Jadi itu ya, jadi memaklumi gitu. Jadi bukan berarti nanya nih, ibu nih sombong nanya karena sok benar enggak. Jadi kita harus peka, ya. Bukan peka ya, peka. Nah, ini manfaatnya literasi emosi, meningkatkan kesejahteraan psikologis, membantu mengambil keputusan yang sehat, meningkatkan hubungan sosial, meningkatkan kepercayaan diri, mengurangi risiko stres dan konflik dan lain-lain. Jadi ini adalah manfaat dari kita bisa menggunakan literasi emosi dengan baik. Oke. Ya. Nah, ini ada 5 cara supaya kita bisa melatih literasi emosi. Membangun kesadaran emosi. Saya ini kalau lagi emosi nggak bisa berpikir jernih. Harus sadar, harus tahu kekurangannya di mana. Kemudian menamai dan menyembuhkan emosi, menulis jurnal emosi, melatih pernapasan berrelaksasi, berbicara dengan orang percaya. Kalau ada masalah, ya jangan dipendam sendiri. Paham? Sebagai manusia yang setiap harinya perlu mengeluarkan kata-kata dengan orang lain, kita harus bisa membagi perasaan itu supaya tidak menjadi penyakit di diri kita. Masuk di sini penyakit pengaruhnya ke pikiran, ya. Nah, membagi cerita itu tentunya dengan orang yang kita percaya. Tidak terjadi. Ya, nah jadi jangan pendam diri karena akan jadi penyakit di pikiran. Mulai berbagi intinya dengan orang-orang yang bisa kamu percaya, kamu yakin. Kadang-kadang kita itu tidak butuh solusi, tapi kita perlu untuk didengar. Dan sebagai teman yang baik tentunya akan berusaha menjadi pendengar yang baik, bukan mesti harus memberi solusi. Bisa nggak belajar menjadi pendengar yang baik? Sudah? Yakin? Yang mendengarkan Mendengarkan yang baik, dengarkan dulu tuh. Kalau ada kawan yang
tinggal ditanya dia mau dengar saran saya atau enggak, cukup cerita aja ya. Boleh gitu. Nah ini ada faktor yang mempengaruhi literasi emosi. Yang pertama, pola asuh orang tua. Anak yang dibesarkan di lingkungan terbuka membicarakan perasaan cenderung lebih melek emosi, artinya lebih peka pada emosi. Anak yang dibesarkan dengan pola asuh terbuka, maksudnya gini, orang tua di dalam pengasuhan itu memberikan kebebasan bagi anak untuk menyampaikan pendapat, bukan menjadi orang tua yang otoriter, harus orang tua yang didengar. Nah, beda hasil didikannya dengan anak yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan perasaannya, ya. Kemudian lingkungan sekolah, aparat media dan kepribadian serta pengalaman hidup. Ini merupakan hal-hal yang mempengaruhi literasi. Kalau bergaul di lingkungan sehat, tentunya akan berdampak kita juga mengalami literasi emosi yang positif. Ada yang bertanya? Ya? Ada yang jelas? Barangkali ada yang mau nanya? Dah. 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 Hari ini kita sama nggak sih? Bisa. Dah. Sama jam pelajaran. Ada yang nanya nggak? Jo? Udah ya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan hari ini, Ibu akhiri. Selamat pagi. Terima kasih atas perhatiannya.